Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Kembali kita berjumpa dalam acara Night Call yang dilakukan oleh GPIB. Kita bersyukur pada Tuhan. Saya Pendeta Benyamin Syauta, Ketua Majelis Jemaat GPIB Petra Bogor. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersama-sama sejenak akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan roh-Mu agar kami mengerti maksud-Mu dan urapi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikannya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Guna Krida GPIB terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Hari ini Rabu 11 November 2020, Yesaya 40 ayat 9 sampai 11 saya bacakan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya. Dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan, tentu teks bacaan ini tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya. Bahwa dikisahkan khususnya di ayat yang ke-9, di situ dikatakan bagaimana Tuhan berbuat sesuatu kepada umatnya. Dia bilang, hiburkanlah umatku, demikian firman Tuhan Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi ayat 2 ini mengatakan sebelumnya bangsa Israel dihukum di tanah Babel karena mereka berdosa. Tetapi sekarang oleh kemurahan Tuhan, ini penting bagi kita, kemurahan Tuhan membuat bangsa Israel dibebaskan dari perhambaan, lalu kesalahannya diampuni. Jadi penulis kitab Yesaya ini ingin menegaskan dalam ayat kedua kepada bangsa Israel pada masa itu bahwa Tuhan telah mengampuni. Tuhan telah menyelamatkan mereka, telah membebaskan mereka dari perhambaan. Lalu tema renungan kita menurut Sabda Guna Krida GPIB, Allah Gembala yang baik. Nah, itu dalam penekanan di ayat yang ke-11, seperti seorang gembala, ia maksudnya Tuhan mengembalakan kawanan ternaknya. Saudara, kenapa Tuhan mengembalakan? Ini penting bagi kita. Jadi setelah Allah membebaskan Israel, tapi sekarang Allah itu membimbing. Gembala itu, Allah sebagai gembala yang baik, dia membimbing dan menuntun dengan satu tujuan supaya umatnya menyadari Allah begitu baik. Allah memelihara mereka. Jadi tidak hanya Allah melepaskan mereka dari perhambaan, tapi Allah juga memelihara mereka, menjaga, merawat, memberi mereka makan, kebutuhan dan seterusnya. Itu kebaikan Allah. Allah sebagai gembala yang baik. Tentu selanjutnya Allah juga ingin bangsa Israel sebagai domba-dombanya menjadi domba yang baik. Tepat dan benar kalau kita katakan atau Israel katakan Allah itu gembala yang baik.
Tapi Allah juga mau kita menjadi domba-domba atau bangsa Israel menjadi domba-domba yang baik. Kalau kita tarik dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 katakan, Yesuslah gembala yang baik. Anda dan saya termasuk orang-orang yang oleh kemurahan Allah dibebaskan dari perhambaan. Diampuni kesalahan kita. Diselamatkan. Itu suatu anugerah, bukan karena kita baik, bukan. Kita juga mungkin kurang lebih jahatnya sama seperti bangsa Israel yang diceritakan dalam cerita kitab Yesaya ini. Tapi lewat firman Allah ini, Allah ingin Dia yang kita kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang gembala yang baik itu, Dia sekarang mengembalakan kita setelah Dia membebaskan, menyelamatkan kita. Dia ingin kita juga menjadi domba-domba yang baik. Dia nggak mau kita menjadi domba yang jahat. Nah, lewat firman Tuhan ini, Bapak Ibu, Saudara sekalian, tentu juga saya. Apakah kita juga menjadi domba-domba yang baik bagi Kristus Sang Gembala yang baik itu? Tuhan memanggil kita untuk menjadi domba yang baik. Tuhan Yesus juga gembala yang baik bagi GPIB, seluruh GPIB, para pelayannya, jemaatnya. Kita mengatakan Yesus gembala yang baik, benar. Tapi jangan lupa, Yesus juga ingin kita menjadi domba-dombanya yang baik. Menjadi domba yang baik itu artinya hidup kita selalu melakukan hal yang baik kepada siapapun juga. Kita dilarang untuk berbuat jahat pada siapapun juga. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita diajak untuk berpelkes, istilah GPIB. Berpelkes menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, sederhananya kalau kita terjemahkan, selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Kita diberkati oleh Tuhan lewat pengampunan, keselamatan, dan seterusnya. Tuhan berikan kecukupan bagi kita dalam segala keadaan kita. Dia pelihara kita. Dari bahaya COVID-19 Dia jaga kita. Jadi domba yang baik berarti kita juga ikuti dong peraturan-peraturan yang berlaku. Ya pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Jaga jarak dan seterusnya. Tuhan berikan kesempatan kita untuk beribadah, mungkin tatap muka dan seterusnya. Itu bagian dari kita berbuat baik. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita nggak usah takut karena gembala yang baik itu memelihara kita. Sekali lagi panggilan kita. Dari gembala yang baik itu, mari kita selalu berbuat baik. Berbuat baik di sini tentu dalam ketulusan hati kita. Apa yang bisa kita buat? Apa yang telah Tuhan berikan? Kita kembangkan, kita berikan, kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Dia. Dan jangan kembali kita seperti orang lain, kembali kehidupan yang jahat, jangan. Hati ini telah dibaharui. Mari kita berpegang teguh pada firman Tuhan, nasihat Tuhan, selalu berbuat baik. Itu aja pesan firman Allah. Semoga ia mendapat tempat dalam hati kita. Muliakanlah nama Kristus Tuhan lewat perbuatan baik kita di setiap detik kehidupan kita, dimanapun juga, bahkan dalam menghadapi segala tantangan. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa, terima kasih seperti Engkau telah membebaskan bangsa Israel pada masa itu. Kami juga bersyukur oleh anugerah Yesus Kristus. Engkau juga telah membebaskan kami. Engkau adalah gembala yang baik dan kebaikan-Mu telah kami rasakan. Bahkan setiap detik kehidupan kami. Maka lewat tuntunan firman Allah Engkau mengajar dan menuntun kami untuk selalu berbuat baik dimanapun kami berada. Terima kasih, berkati setiap pribadi kami. Berkati keluarga rumah tangga kami, berkati GPIB. Seluruh jajaran GPIB, fungsionaris Majelis Sinode GPIB dengan seluruh stafnya. Departemen Pelkes. Tuhan berkati dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan kami semua bahu-membahu untuk berbuat baik seperti yang Tuhan ajarkan. Karena kami telah merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah hidup kami. Berkatilah kerja kami, usaha kami, karya kami. Tuhan tolong kami. Berkati bangsa negara ini. Berkati para pemimpin kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri pejabat tinggi negara. Di tingkat pusat ataupun di daerah, para pemimpin kami Engkau berkati. Agar mereka bersungguh-sungguh menjalankan tugas mereka.
mewujudkan kedamaian kesejahteraan bagi masyarakat bangsa negara Indonesia. Bapa, tolonglah bangsa negara kami dari bahaya COVID-19. Tuhanlah yang menghalau dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh terbebaskan dari bahaya COVID-19. Tuhan lindungi umat-Mu, gereja-Mu, bahkan bangsa negara ini. Tuhan tolong mereka yang mungkin terkena wabah COVID-19 itu. Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan kuatkan mereka, berikan ketenangan. Mari kasih sayang-Mu melimpah bagi bangsa negara ini, bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala sesuatunya, terutama untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami selamanya. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih. Selamat menikmati saat malam hari ini. Tuhan menjaga dan memelihara kita, memberkati kita. Biarlah kebaikan Tuhan selalu kita rasakan. Tuhan berkati.